Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada ikhwah yang mengundang saya di kota Solo ini. Dan mohon maaf apabila misalnya ada kata-kata ataupun sikap saya selama di Solo yang membuat tidak enak hati mereka, saya mohon maaf sebelumnya. Terus terang ya, sudah lama sekali saya meninggalkan Solo. Dahulu saya pesantren di Al-Irsyad Salatiga, dan alhamdulillah waktu pesantren saya sering mengunjungi Solo dan banyak kenangan-kenangan manis di Solo. Karena Solo dan Jogja itu bisa dikatakan mamba, tempat munculnya dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dari sinilah ya kemudian tersebar dakwah sunnah yang diusung oleh para asatidah yang masya Allah diberikan oleh Allah keikhlasan. Ya. Makanya ketika saya diminta ke Solo, saya sebetulnya agak-agak berat. Kenapa? Karena di Solo ini banyak senior-senior saya, guru-guru saya yang dulu saya pernah nuntut ilmu ke mereka. Tapi ya karena desakan sebagian ikhwah, ya saya datang ke sini hanya sebatas ingin berbagi saja, bukan ingin mengatakan bahwa saya sebagai seorang ustadz ataupun yang lainnya. Kita semua talabatul ilmi. Kita semua adalah penuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pembahasan yang saya ingin bahas pada kesempatan pagi hari ini, itu buku yang saya tulis, yaitu yang berjudul Solusi Kebingungan di Tengah Keanekaragaman Pemikiran, yaitu judul yang saya berikan. Kenapa saya menulis buku ini? Karena memang kita melihat secara kenyataan ya, banyak sekali kaum muslimin dengan banyaknya keanekaragaman pemikiran, mereka merasa bingung. Mereka merasa bingung. Kenapa? Di antara mereka ada yang berkata, bukannya kita ini sama Al-Quran dan hadisnya? Betul, tapi kenapa kata mereka kita berbeda ya pemikirannya? Kenapa kita berbeda akidahnya? Kenapa begini? Akhirnya apa yang terjadi ya akhi? Di satu pihak terkena penyakit futur. Ya kenapa? Karena ia merasa bingung dengan berbagai macam keanekaragaman pemikiran yang ada di Indonesia ini. Sebagian lagi memberikan kaidah-kaidah yang aneh dan nyeleneh, yang merupakan fenomena-fenomena kebingungan yang sebetulnya ia cetuskan dengan perkataan. Maka dari itulah memang seorang penuntut ilmu, apabila ia tidak bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, barangkali ia akan terhempas oleh arus syubhat. Karena arus syubhat ya akhi berat sekali. Hati manusia lemah. Setan dan bala tentaranya bekerja sama untuk menyesatkan manusia. Saya yakin antum masih ingat bagaimana sumpah palapanya iblis, di mana iblis bersumpah, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sesatkan diriku, maka aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Makanya ya akhi, subhanallah,
Syubhat begitu dahsyat. Gangguan dan godaan orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran begitu luar biasa. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya, seperti antum-antum di sini, masya Allah, dengan wajah-wajah yang ceria, yang diberikan oleh Allah taufik untuk melihat kebenaran. Karena untuk melihat kebenaran, akhi, butuh kepada kebeningan hati. Untuk melihat kebenaran, ya akhi, butuh kepada apa? Keilmuan, keikhlasan. Berapa banyak manusia yang hatinya tidak bening, ia bisa membaca Al-Quran, ia hafal hadis-hadis Nabi SAW, tapi dalam memahaminya ternyata pemahaman yang jauh menyimpang. Makanya di sini, akhi, azani Allah wa yakum, tentunya kita berusahalah, ya, nasir ala darbina hada, terus berjalan di atas kesungguhan dalam kehidupan kita untuk terus mencari kebenaran. Karena kebenaran adalah barang carian seorang mukmin. Si mukmin akan mencari kebenaran kemana saja ia pergi. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 71 berfirman, Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu syayatinu fil ard hayrana lahu ashabu yad'unahu ila al-huda tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakan, hai Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat, tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita? Seperti orang-orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan ia kebingungan. Kawan-kawannya mengajak ke jalan lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Rabbul Alamin. Masya Allah. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya akhi, ketika menyebutkan tentang penafsiran, ya, ayat ini, beliau menyebutkan tentang ayat ini, menyebutkan tentang apa? Orang-orang yang berada di antara penyeru-penyeru setan, penyeru-penyeru kepada keburukan dengan penyeru-penyeru kepada kebaikan. Seperti yang kita lihat di zaman ini. Di sana ada yang menyeru kepada kebaikan, di sana ada yang menyeru kepada keburukan. Apa yang terjadi? Dia merasa kebingungan. Maka Allah mengatakan hayran, dia merasa bingung, heran. Kenapa? Karena ia tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ia punya teman-teman yang menyeru dia kepada kebenaran. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Lantas apa sebab-sebab seseorang itu berada dalam kebingungan? Pasti ada sebabnya. Di sana ada sebab yang menyebabkan kita bingung. Kalau antum pergi ke suatu tempat, mau kemana, Pak? Mau ke Serang, Pak. Ternyata ketika berjalan antum dihadapkan pada persimpangan jalan. Persimpangan jalannya ada 5. Ya, ke kanan, lurus, ke kiri. Bingung, ke sana apa ke sini? Kenapa antum bingung? Jawabnya karena antum tidak tahu. Kenapa antum bingung? Saya bingung, saya harus mengambil jalan yang mana? Persimpangan jalan ini. Kita bingung karena akibat kedangkalan ilmu kita, ketidaktahuan jalan yang harus kita tempuh menuju kebenaran itu. Mau tidak mau antum harus bertanya kepada orang, Pak, kemana jalan yang harus saya titi? Saya tidak tahu jalan menuju Serang. Ternyata yang antum tanyakan adalah orang yang menyesatkan jalan. Dia berkata, sono Pak, makanya sampai ke Semarang bukan ke Serang. Demikian Bapak sekalian, ya.
Kebingungan itu akibat daripada ketidakfahaman kita, akibat dangkalnya ilmu kita terhadap kebenaran itu sendiri. Kebingungan itu terjadi akibat ketidaktahuan kita tentang dalil-dalil yang hak, atau kurangnya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Syekh, bagaimana pendapat antum kalau ada anak SD mempelajari matematika untuk anak SMA? Kira-kira paham nggak Pak? Nggak paham, puyeng Pak. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman. Kurang paham Pak. Terkadang seseorang bingung itu karena kurang paham. Disampaikan kepada dia dari satu pihak ini dalil yang mengatakan bahwa amalan ini sunnah. Lalu ia mendengar lagi dari pihak lain, ini dalilnya yang mengatakan itu tidak sunnah. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya ilmu alat untuk menentukan mana sebetulnya hakikat kebenaran itu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, obat daripada sebab yang pertama ini apa? Tiada lain talabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Bukankah doa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW diantaranya apa? Wa qur rabbi zidni ilma, apa mala Pak? Wa qur rabbi zidni ilma, bukan mala. Katakan ya Muhammad, ya Rabb, tambahkan kepadaku apa? Ilmu apa harta? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan hai Muhammad, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, hadil ayat dalalah sarihah. Ayat ini merupakan dalil yang tegas yang menunjukkan kepada keutamaan ilmu. Sebab Allah memerintahkan Rasulullah untuk minta ditambahkan ilmu dan tidak diperintahkan untuk minta ditambahkan apa? Harta. Masya Allah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya, Al-Quran di dalam ayat-ayatnya seringkali memerintahkan dengan isyarat terkadang untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali antum sering mendengar tentang hadis-hadis dan dalil yang menganjurkan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Akan tetapi Pak, dalam perjalanan menuntut ilmu itu terkadang setan menggoda. Benar kata Rasulullah kan? Iya. Idza arada ahadun an yuslim qa'ada syaitan fi tariqil Islam, kata Rasulullah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Apabila seseorang ingin masuk Islam, setan akan duduk di jalan Islam. Lalu ia berkata, kalau kamu nanti masuk Islam, kamu akan dimusuhi oleh kaummu, kamu akan begini dan begitu. Fa aslam, ternyata dia nekat tetap masuk Islam. Lalu dia ingin hijrah, maka setan qa'ada fi tariqil hijrah, dia akan duduk di jalan hijrah. Lalu setan mengiming-iming, menakut-nakuti. Dia berkata, kalau kamu hijrah, kamu akan tinggalkan hartamu, kamu akan tinggalkan ya sanak saudaramu, demikian pula tanah airmu yang kau cintai. Ternyata orang ini tetap hijrah. Ketika ia ingin berjihad, qa'ada fi tariqil jihad, ia pun duduk di jalan jihad. Demikian pula ya akhi, ketika kita ingin menuntut ilmu, setan pasti akan duduk di jalan menuntut ilmu, menakut-nakuti. Ngapain sih? Ya, terkadang kan ada orang dapat syubhat syaitania begitu. Kamu ngapain banyak-banyak nuntut ilmu? Nanti nggak bisa diamalin loh. Ya. Saya pernah, afwan, harus dimatiin dulu. Saya pernah setelah ngisi kajian di daerah dekat Cilangsi di sana, tiba-tiba ada orang tua seperti bapak inilah ya, datang ke saya. Ustaz, saya nggak mau menuntut ilmu Ustaz.
Loh, kenapa? Bukankah orang yang tahu dosa kemudian ia beramal dosa, dia berdosa? Betul. Nah sekarang kalau saya tidak tahu itu dosa, saya kemudian mengamalkan, dosa enggak? Mendingan saya jadi orang bodoh kalau begitu. Kalau mendingan saya tidak tahu ilmu sama sekali, saya mau melakukan perbuatan dosa, saya tidak tahu, saya bebas dosa. Subhanallah. Ini Pak, rupanya ada syubhat syaitan yang ada di mana? Di otak dia, Pak. Kasihan orang ini. Akhirnya dia tidak lagi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada dia, Pak, kalau begitu buat apa Allah turunkan Al-Qur'an? Kalau begitu buat apa Allah utus para rasul? Kalau begitu buat apa Allah memuji tentang ilmu dan Rasulullah menganjurkan untuk menuntut ilmu? Ingat Bapak, ilmu itu maslahatnya jauh lebih besar daripada kebodohan. Bayangkan kalau manusia bodoh semuanya, mereka seperti binatang ternak, tidak mengerti halal dan haram. Bahkan yang kaya akan memakan yang miskin, yang lemah. Tapi dengan adanya ilmu, kita bisa mengetahui tentang kebenaran untuk kemaslahatan hidup kita. Terkadang ya akhul Islam azani Allah, ya, ada setan itu memberikan syubhat-syubhat di pikiran seseorang sehingga akhirnya menjadikan dia apa? Berhenti dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah akhi bahwa menuntut ilmu itu pasti mulia. Yakin ya. Antum pernah membaca sebuah buku yang berjudul apa, saya pernah baca, Ikhwanul Muslimin, anugerah Allah yang terzalimi. Saya baca buku itu, penulisnya berkata begini, apakah kalian kira sebatas kalian mempelajari Fathul Majid persoalan umat Islam akan selesai? Apakah kalian kira sebatas kalian duduk bersimpu untuk mempelajari akidah Thahawiyah, masalah umat akan selesai? Subhanallah. Seakan-akan penulis buku ini menganggap remeh orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Seakan-akan dia menganggap bahwa ilmu yang dipelajari itu tidak akan menyelesaikan problematika umat. La ilaha illallah. Ainal aql? Di mana akalnya ya akhi? Kalau bukan dengan ilmu kita tidak akan bisa menyelesaikan. Anda ingin berjihad, toib. Anda sudah mempelajari tentang kitabul jihad, apa yang dimaksud dengan jihad, bagaimana hakikat jihad. Anda ingin menyelesaikan problematika umat Islam, tapi Anda tidak punya ilmunya. Mungkinkah itu terselesaikan ya akhi? Abadan. Al-Quran ilmu, hadis ilmu, isinya adalah obat untuk problematika umat Islam. Wallahi umat Islam kalau tidak mengikuti problematika obat yang Allah berikan dalam Al-Quran dan hadis, umat Islam tidak akan pernah selesai problematika mereka. Na'am ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhi, sebab yang kedua, kenapa kaum muslimin ya banyak yang kebingungan? Sebab yang kedua yaitu jauhnya dari ulama dan kurang memahami tentang hakikat ulama. Antum tahu nggak Pak? Di Indonesia ini orang terkadang pintar ngomong dikit aja tentang agama disebut ustadz, ya? Iya Pak. Iya. Tuh lihat di televisi sama antum tuh dai-dai selebritis berbicara tentang agama seenaknya, bahasa Arab nggak bisa, backgroundnya bukan tentang ilmu agama, tapi hanya sebatas kepandaian berbicara. Akhirnya menurut orang awam itulah ulama. Semakin ya akhi azani Allah wa iyyakum menjauhkan mereka dari hakikat ulama yang sebenarnya. Dan memang ternyata Rasulullah SAW sudah mengabarkan ya dalam hadisnya. Kata Rasulullah apa? Ya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar,
Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, apa kata Rasulullah? Innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu katsirin mu'tuhu qalilin su'aluhu al-amalu fihi khairun minal ilm. Wa sayati zamanun, dan akan nanti datang suatu zaman, katsirin khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu katsir su'aluhu qalil mu'tuhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian berada di suatu zaman yang ulamanya banyak, fuqahanya, khutobanya, ya, ahli berbicaranya sedikit, yang memberinya, yang berinfak banyak, dan yang minta sedikit. Dan beramal di zaman itu lebih baik daripada berilmu. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang bagaimana, Pak? Yang para penceramahnya banyak, ya, ulamanya sedikit, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit, kata Rasulullah. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Rasulullah tidak mengatakan bahwa ilmu itu tidak perlu diamalkan, tidak. Maksudnya di zaman itu, Pak, pahala berilmu jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya akhi, subhanallah, kita di zaman kita ini persis yang disabdakan Rasulullah tadi. Penceramahnya banyak, Pak, Masya Allah. Ya, di Jakarta itu sampai ada sebuah kursus khotib Jumat 4 bulan dapat sertifikat. Iya, bayangkan 4 bulan dapat sertifikat bisa jadi khutbah Jumat. Padahal di zaman dahulu yang jadi khotib Jumat ulama. Iya, betapa mudahnya sekarang di zaman sekarang itu seseorang untuk berceramah kesana kemari. Hanya karena titelnya dokter Andes, padahal dokter Andes di bidang apa kita nggak paham. Fala haula wala quwata illa billah, ya akhi. Ulamanya sedikit, yang minta banyak. Banyak nggak, Pak? Kalau di Solo kayaknya saya jarang ngeliat pengemis ya. Di Jakarta sabar-kabar, Mas. Ya. Setiap lampu merah itu pasti yang namanya pengemis selalu ada. Belum lagi yang keliling ke rumah-rumah dan yang lain. Yang ngasihnya sedikit. Kata Rasulullah, yang minta banyak, yang ngasihnya sedikit. Subhanallah. Kemudian Rasulullah mengatakan, berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Ini zamannya. Berarti menuntut ilmu di zaman ini, akhi, pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhi, fahamilah hakikat ulama itu siapa. Anda ingin tahu siapa ulama? Baca kitab ulama. Anda akan tahu tentang hakikat ulama. Baca oleh kita kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pasti kita akan tahu bagaimana ulama. Dari tulisannya akan terlihat merekalah para ulama. Baca oleh Anda kitab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama. Dari sana Anda akan tahu bagaimana para ulama. Bandingkan dengan tulisan-tulisan di zaman sekarang yang bukan ulama, akan sangat jauh sekali, ya. Makanya kenali hakikat ulama. Siapa ulama sebetulnya? Karena manusia, ya, jauh daripada ulama, akhirnya yang terjadi adalah kehancuran, Pak. Di zaman sekarang ada pemuda-pemuda yang begitu sangat hamasah, semangat membela Islam, jihad. Akhirnya apa? Ulama-ulama yang tidak sejalan dengan pandangan mereka dianggap apa? Apa itu ulama penjilat gitu? Ya. Akhirnya mereka mengatakan apa? Itu ulama-ulama haid dan nifas itu. Syekh bin Baz dituduh ulama penjilat. Syekh Utsaimin katanya itu ulama kursi. Ya.
Kalau masalah jihad, kami yang berhak berbicara. Kalau mereka, udahlah ngomongnya masalah haid dan nifas saja. Akhirnya apa? Ulama yang benar-benar ulama tidak dihormati. Akhirnya apa? Yang didirikan ulama siapa? Usama bin Laden. Benar. Wallahi saya merasakan melihat sendiri masalahnya. Setelah saya ceramah di sebuah Masjid Al-Azhar di Pondokopi sana Jakarta ya. Waktu itu saya berbicara tentang masalah pentingnya tentang hakikat jihad dan pentingnya taat kepada pemerintah. Ada seorang pemuda badannya tinggi besar, mau ketemu sama saya. Silakan duduk dia. Dia bilang saya tidak setuju dengan pendapat Ustaz tadi. Iya. Lalu saya tanya, taib yang antum katakan itu rujukan antum ulama siapa? Saya punya ulama. Siapa ulama antum? Usama bin Laden. Usama bin Laden ulama dia. Kalau dia jadi ulama, subhanallah, musibah. Padahal subhanallah, ya tidak ada background menuntut ilmu sama sekali. Jadi menurut kalian Syekh bin Baz bukan ulama? Itu ulama-ulama penjilat. Syekh Utsaimin itu ulama-ulama pemerintah, mereka pengecut. Subhanallah. Kalau sudah seperti itu Pak, pastilah yang diulamakan bukan ulama, yang sesuai dengan hawa nafsu, musibah. Makanya Pak ya, adanya pemuda-pemuda yang jauh dari kebenaran, hanya sebatas semangat berjihad dan yang lainnya, tidak dibimbing oleh ulama, itu yang akan merusak umat Islam, merusak citra Islam. Antum tahu bagaimana sejarah di masa lalu, bagaimana Abdullah bin Sabah menggunakan hamasah, rasa semangat dalam keislaman untuk menghancurkan citra Islam itu sendiri. Ketika Abdullah bin Sabah dan bekerja sama dengan konconya yang ada di kota Madinah, dan dia punya kemampuan untuk menjiplak tulisan orang, ditulis dan dipalsukan atas nama Ummahatul Mukminin. Lalu surat itu dikirim ke kota Kufah, kota Basrah. Isinya adalah bahwa katanya Utsman bin Affan mendolimi mereka. Rupanya Abdullah bin Sabah ingin menggunakan perasaan cinta dan pengagungan mereka kepada Ummahatul Mukminin. Untuk apa? Supaya kaum muslimin geram terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Dibakar perasaannya Pak. Memang itu cara mereka ingin merusak citra Islam dan menghancurkan Islam. Ketika dibacakan, apa yang terjadi? Kaum muslimin geram, marah. Siapa yang tidak marah mendengar Ummahatul Mukminin, ibu mereka dizalimi? Siapa yang tidak marah? Akhirnya apa yang terjadi? Sejarah membuktikan mereka pun datang ke kota Madinah, demo, dan itu sejarah demo yang terjadi pertama di dalam Islam, menuntut supaya Utsman bin Affan turun jabatan. Tapi Utsman tidak mau. Utsman menjelaskan kepada mereka bahwa itu semua tuduhan. Ketika mereka kembali, mereka membuat lagi surat palsu atas nama Aisyah radhiyallahu anha, bahkan dengan stempel mirip dengan stempel Aisyah. Isinya aniqtulu Utsman, bunuhlah Utsman. Akhirnya mereka kembali, lalu mereka mengepung rumah Utsman bin Affan sampai akhirnya berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Siapa yang dipergunakan Pak? Orang-orang bodoh yang sedang semangat. Demikian pula pemuda-pemuda yang sedang hamasa, yang sedang semangat jihad. Ini sebetulnya makanan empuk ini orang-orang Yahudi ini, Pak. Ya langsung dibiayain biar beli bom sono, beli persenjataan. Akhirnya apa? Bom sini jedur. Akhirnya apa? Diperlihatkan tuh berjenggot, istrinya bercadar. Sehingga akhirnya memberikan opini kepada masyarakat, setiap yang berjenggot, bercadar, teroris. Betul nggak Pak? Iya seperti itu. Dan itu semua dibaliknya konspirasi orang Yahudi dan Nasrani ya. Mereka takut sunnah itu tumbuh di Indonesia.
Sebab mereka tahu kalau sunnah tumbuh, maka pertolongan Allah dekat. Mereka tahu ketika dakwah yang hak itu sudah mulai menyebar, maka pertolongan Allah itu dekat. Mereka paling tidak bisa menghadapi orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, betapa butuhnya kita ulama ya akhi. Ya, senantiasa kita rujuk kepada para ulama. Jangan dulu kita bersikap ya. Kalau kita terkadang ya sebagian teman-teman kita ataupun ikhwah kita ya, mereka bikin gerakan dulu baru kemudian nanya ulama. Setelah nanya ulama dipilih-pilih tuh yang sesuai dikeluarin, yang nggak sesuai enggak. Sebagaimana yang terjadi ketika munculnya sebuah laskar. Ya, setelah dibentuk kemudian nanya deh. Orang tuh nanya dulu kayak baru bentuk. Ini enggak, bentuk dulu baru nanya. Akhirnya apa? Ya, yang dipilih adalah ulama yang sesuai saja. Tuh, syekh ini mendukung, nih syekh ini mendukung. Syekh sono, ya, yaitu ijtihad dia. Akhirnya subhanallah, ittiba'un lil hawa. Ini musibah, Pak. Makanya sekali lagi ya akhi azani Allah wa yakum, kita berusaha untuk mengenali siapa hakikat ulama itu. Kemudian senantiasa merujuk kitab-kitab para ulama. Dan kita berusaha untuk bersimpuh duduk di hadapan para ulama, mengenal tentang hakikat ya ilmu mereka, akhlak mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sangat bisa kita jadikan uswah dalam kehidupan kita. Kemudian sebab yang selanjutnya yang ketiga yang menyebabkan kaum muslimin sibuk ya di dalam kebingungan mereka, apa itu? Tidak ada kesungguhan untuk mencari kebenaran. Kenapa mereka tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, Pak? Banyak faktor. Faktor yang pertama, malas. Iya. Dia ingin cari kebenaran, tapi kemalasan menghentikan dia ya untuk mencari kebenaran. Yang kedua apa? Sibuk dengan urusan syahwat. Banyak kaum muslimin, mereka lebih disibukkan dengan masalah dunia, mencari harta. Tapi untuk mencari akhirat mereka kesampingkan. Bahkan dengan alasan apa? Kita kan harus 50-50, jangan akhirat teruslah. Iya. Dunia juga. Sementara keadaan mereka jauh daripada apa yang mereka ucapkan tersebut. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian sebab yang keempat yang menyebabkan mereka berada dalam kebingungan yaitu banyaknya syubhat yang merajalela. Tahukah antum apa yang dimaksud dengan syubhat itu? Syubhat adalah segala alasan yang dijadikan dalil ataupun penguat atau hujah untuk membenarkan sebuah pemikiran yang menyimpang. Itu namanya syubhat. Antum kira mereka-mereka yang melakukan penyimpangan itu tidak punya dalil? Ya cari dalil, Pak. Iblis saja ketika nggak mau sujud kepada Adam, ya ngasih dalilnya. Apa kata Allah? Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Apa hujah dia? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Api kan lebih baik daripada tanah. Harusnya Adam dong yang sujud sama saya. Masya Allah ya akhi. Lihat ya, setiap pelaku kesesatan ya akhi pasti akan menutupi kesesatannya dengan syubhat. Setiap pelaku kesesatan ya akhi pasti akan berusaha mencari-cari dalil bagaimana caranya supaya syubhat atau pemikiran dia laris di pasaran kaum muslimin. Pasti. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa yakum ya, kewajiban kita
Berarti dalam hal ini untuk supaya menepis syubhat-syubhat itu tiada lain kembali lagi menuntut ilmu. Kembali lagi kepada para ulama. Tanya, bukan kalau berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahuinya. Ya akhi, maka dari itulah agar kita tidak terkena syubhat, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, berhati-hati dalam mencari guru. Kita tidak bisa bersembarangan ya akhi, untuk mencari guru sembarangan tidak bisa. Bukan Ustadz, yang namanya nuntut ilmu pada siapa saja. Ya, apalagi terkenal sebuah perkataan, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kita katakan betul kalau itu dalam rangka menerima kebenaran. Siapa saja yang menasehati Anda dan ucapan itu benar, wajib antum terima walaupun yang ngomong setan sekalipun. Kalau ada setan ngomong sama antum, jangan dekati zina, terima nggak Pak? Ya terimalah. Ya, benar. Tapi kalau untuk duduk bersimpun untuk ilmu tidak bisa Pak. Perkataan itu tidak bisa dijadikan kaidah, tidak bisa. Bukti saja ketika Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga barang-barang atau makanan zakat. Kemudian datang selama 3 malam berturut-turut ya jin yang mau mencuri makanan. Di mana di malam terakhir Abu Hurairah menangkapnya, lalu jin atau setan itu berkata, "Maukah aku ajarkan kepada engkau hai Abu Hurairah suatu bacaan yang engkau baca sebelum tidur akan terlindung dari setan." Yang ngomong setan, Pak. Ya. Apa itu kata Abu Hurairah? Baca ayat kursi. Niscaya kamu akan terlindung dari setan sampai subuh. Tapi Abu Hurairah tidak langsung menerima begitu saja. Nanya dulu sama siapa? Rasulullah. Itulah harusnya. Jangan langsung telan, Pak. Tanya ulama dulu. Abu Hurairah nanya, "Oh ya Rasulullah, dia mengatakan begini-begini." Apa kata Rasulullah? "Shadaqaka wa huwa kadhub." Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Ketika yang diucapkan itu benar, Rasulullah membenarkan walaupun mengucapkan itu setan. Tapi Rasulullah tidak bersabda kepada Abu Hurairah, "Udah sono nuntut ilmu sama setan." Tidak bisa. Beda, Pak. Jadi bedakan ini. Ya. Kita bersimpuh menuntut ilmu kepada seseorang, syaratnya kata Imam Nawawi yang pertama apa? Harus dia mumpuni dalam keilmuan. Imam Nawawi berkata dalam muqaddimah syarah muhadzabnya apa? Wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatu. Tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali orang yang telah mumpuni keilmuannya. Cari, Pak. Yang kedua, harus lurus manhaj dan akidahnya. Harus. Abdullah bin Umar berkata, dinak innama huwa damuk wa lahmuk. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu jagalah, kata beliau. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang-orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang-orang yang menyimpang, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arba. Dan sebuah hadis yang masyhur, insyaallah antum pernah mendengarnya. Hadis itu dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Siapa dia al-asaghir? Abdullah bin Mubarak menafsirkan al-asaghir mereka ahlul bidah. Sebagian ulama mengatakan hum sigharun fil ilmi wa in kana kibaran fis sin. Mereka adalah orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua. Walaupun usianya tua, kalau ilmunya dangkal jangan diambil ilmunya. Ya. Ibnu Jamaah menambahkan syarat ya guru yang hendaknya kita ambil
yaitu kalau bisa hendaknya yang baik akhlaknya. Kenapa akhi? Karena biasanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali pas jatuh ya kena truk ke bawah ke Lampung. Iya. Seorang murid biasanya akan mencontoh gaya ustadznya, akhlaknya. Kalau ustadznya suka ngomongnya pedes dan yang lainnya, biasanya muridnya begitu. Kalau ustadznya pandai mentahdir, muridnya lebih lagi. Ya. Kalau ustadznya ngomongnya kayak preman, muridnya sama seperti itu. Dan kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kalau ustadznya akhlaknya lembut, ya, muridnya pun dia akan bisa meniru ya ustadznya. Makanya ya akal Islam ya penting ini ya. Jadi agar kita terhindar dari itu semuanya, syubhat-syubhat yang merajalela itu, coba kita berusaha untuk memilah guru. Ya, insya Allah Pak, batin kita dan fitrah kita akan merasakan ini orang alim dan orang yang tidak. Kenapa? Karena manusia difitrahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui atau untuk merasakan kebenaran. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sana ada fenomena-fenomena kebingungan. Saya mengumpulkan fenomena-fenomena kebingungan ini langsung di masyarakat yang saya dengar dari mereka. Ada orang nyeletuk gini, kamu itu jangan merasa paling benar sendiri, apa? Sering kita mendengar seperti itu. Udahlah, jangan merasa benar sendiri. Ya. Jadi kita berpikir, ini perkataan seperti ini sebetulnya benar apa enggak sih? Padahal kalau antum tanyakan ke dia, Mas, sampean ngomong sama saya, jangan merasa benar sendiri. Saya sekarang mau tanya, sampean ngomong gitu ngerasa benar nggak? Nah iya, ayo selesai. Kalau begitu sampean pun sama, merasa benar sendiri dengan perkataan itu, iya kan? Iya, ya akhi, merasa benar itu fitrah manusia. Di dunia ini nggak ada orang ngaku saya merasa paling sesat sendiri. Ada? Nggak ada, Pak. Wala ini dia Fir'aun. Apa kata Allah tentang Fir'aun? Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak melihat untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini Fir'aun loh Pak. Fir'aun tidak pernah merasa saya manusia tersesat di dunia. Fir'aun mengatakan, aku tidak membimbing kalian kecuali kepada kebenaran. Semua orang ya punya keinginan bahwa saya yang paling benar. Itu pasti fitrah. Yang salah itu kalau dia merasa paling benar tapi nggak punya dalil, aneh. Kalau dia hujahnya jelas Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, ijma' para ulama, masa kita nggak boleh merasa benar? Subhanallah ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, terkadang di masyarakat sering muncul kata-kata seperti itu. Udah, kamu jangan merasa paling benar lah. Ya, saya jadi bingung. Saya berkata kepada dia, Mas, kamu ngomong gitu, jangan merasa paling benar. Saya yakin kamu bakalan jadi orang paling ragu di dunia. Loh kalau begitu, iyalah sekarang kalau kamu sholat Allahu Akbar, di mana? Di dada apa di perut? Nah, di dada. Loh jangan merasa paling benar. Jadi gimana? Jangan-jangan yang di perut yang benar, pindah ke perut. Pas di perut kita bilang lagi, jangan merasa paling benar. Oh jangan-jangan yang di dada yang benar. Akhirnya ragu dia hidupnya. Makanya Pak, ya, orang yang mengatakan jangan merasa paling benar itu sebetulnya bingung. Dia lagi bingung.
Mana sih sebenarnya yang benar gitu loh. Tapi kemudian dia bikin ide yang konyol. Dia mencetuskan kaidah yang aneh dengan mengatakan jangan merasa paling benar sendiri. Padahal dulu para ulama ketika dialog, Imam Syafi'i pernah debat dengan Imam Ahmad tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Apa Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i? Udahlah Imam Syafi'i, kamu jangan merasa benar sendiri. Tak ada, Pak. Mereka keluarkan hujahnya, ini hujahnya. Dialog secara ilmiah. Nah, ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini fenomena kebingungan yang sangat tampak sekali ya, yang kita lihat di Indonesia ini. Ada lagi di antara fenomena kebingungan itu apa? Ada orang mengatakan begini, udahlah, gak usah ngiributin tuh masalah-masalah kecil itu. Ya, lihat Amerika udah sampai ke bulan, kalian masih bahas aja masalah usuli bidah apa enggak? Ya, udah gak usah ributin tuh masalah sepele. Kaum muslimin dibunuhin di sono, ya di Palestina. Kalian di sini sibuk mengurus seperti itu. Apakah kalian tidak takut diketawakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sebab gara-gara kalian Islam jadi pecah? Demikian mereka berkata. Saya ingin mengkritisi apa benar sih perkataan seperti itu. Apakah masalah kebid'ahan, masalah syirik atau yang lainnya itu dianggap sepele? Apakah dahulu para ulama menganggap masalah yang dalam agama dianggap sepele? Subhanallah. Coba Pak, dalam agama ini nggak ada yang disebut dengan sepele Pak, selama itu perintah Allah dan Rasulnya. Dengarkan sebuah hadis. Ya, Rasulullah SAW bersabda apa? La yazalu ummati ala khairin ma'ajal fitr. Umatku akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Tapi buka puasa dianggap sepele enggak? Enggak sepele. Tapi Rasulullah mengatakan umatku akan tetap di atas kebaikan. Selama apa? Selama mereka mempercepat buka puasa. Berapa banyak kaum muslimin menyepelekan mempercepat buka puasa. Tapi ternyata Rasulullah menggantungkan kebaikan umat ini dengan apa? Menggantungkan kebaikan umat ini dengan mempercepat buka puasa. Itu menunjukkan ya akhi, dalam agama ini selama itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, disyariatkan, jangan dianggap sepele. Tidak boleh. Seorang mukmin yang mempunyai pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, dia harusnya mengagungkan syariat-syariat Allah sekecil apapun juga. Iya Allah. Berapa banyak di zaman sekarang yang dianggap sepele, tapi di zaman para ulama terdahulu dianggap apa? Besar. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan apa? Ya, ketika menyebutkan tentang apa? Perkara-perkara yang diada-adakan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, hendaklah kata beliau, hati-hati kamu dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Ya, kata beliau, iyyakum wa muhaqqaratil bid'ah. Hatilah oleh kamu dengan bid'ah-bid'ah yang remeh. Karena bid'ah-bid'ah yang besar tadinya remeh, yang kemudian dibiarkan menjadi besar. Dan memang betul. Makanya tidak aneh Pak, kita mendengar dahulu para sahabat tidak menganggap remeh masalah-masalah yang di zaman sekarang dianggap remeh. Ini dia Umar bin Khattab dalam keadaan beliau sangat kritis, di mana khususnya amburadul gara-gara ditusuk oleh seorang majusi. Ketika ia sedang kritis, tiba-tiba datanglah seorang pemuda. Ternyata pemuda itu bajunya sampai apa? Menyeret di tanah. Lalu pemuda ini memuji Umar bin Khattab. Ketika pemuda itu pergi, Umar melihat kainnya menyeret di tanah.
Maka dalam keadaan kritis itu Umar berkata, alayya bil gulam, panggil pemuda itu. Kata Umar, hai gulam, irfa' thawbak, angkat kainmu, fa innahu arda li rabbik wa anqa li thawbik, karena itu lebih diridhoi oleh Rabbmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Dalam keadaan kritis seperti itu, Pak. Coba bandingkan dengan perkataan penulis buku yang saya sebutkan tadi. Siapa yang masih mempermasalahkan isbal haram atau tidak, Allah berada di atas arsy atau tidak, itu orang tidak faqih. Dia katakan begitu, Pak. Jadi orang yang mempermasalahkan jenggot, orang yang mempermasalahkan isbal, orang yang mempermasalahkan apa? Allah di atas arsy atau bukan, Al-Quran makhluk apa tidak, itu bukan orang faqih, katanya, bukan orang faqih. Ya, Masya Allah, saya katakan ini lebih faqih dari Umar bin Khattab kayaknya dia. Ya, masa Umar bin Khattab dalam keadaan beliau sedang Masya Allah kritisnya, ya, dalam menuju kematiannya, masih sempat-sempatnya ngingkarin pemuda yang kainnya melebihi mata kaki, menyeret di tanah. Subhanallah, ikhwatul Islam, azanillah wa yakum. Ini menunjukkan, ya akhi, ya, kita tidak boleh menganggap remeh masalah-masalah apa? Ya, agama sekecil apapun semuanya berasal dari Allah, semuanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, azanillah wa yakum. Kemudian, ya akhi, ada lagi sebagian orang yang selalu menyeru kepada persatuan tanpa melihat hakikatnya. Nah, ini subhanallah sesuatu yang sangat kita lihat, selalu berkata, ayo bersatu, ayo kita bersatu. Udahlah, ya, kita ini nggak usah membicarakan masalah itu, kita bersatu aja. Sebuah radio, Pak, yang dekat Radio Roja di Jakarta itu, kalau yang pernah dengar Radio Roja ya langsung di sampingnya persis ada radio yang memang khusus, ya, untuk mengkantor Radio Roja. Dia selalu pernah dia datang memberikan undangan ke Radio Roja dan berkata, sudahlah, kalian jangan banyak mempermasalahkan masalah-masalah khilafiyah seperti itu. Ayo kita bersatu padu. Ya, ayo kita bersatu padu, kata dia. Masya Allah. Kita katakan, ya akhi, persatuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya seperti apa sih? Karena kita banyak selalu berkata bersatu, betul, persatuan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, betul. Islam menyeru kepada persatuan, tidak? Ya. Tapi ingat, Allah tetap memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan tidak? Memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang, ya akhi, azan ya Allah wa iyyakum, kalau kita diam, tidak mengingkari kesyirikan, tidak mengingkari penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan, maksiat, udahlah yang penting bersatu, maka ini hakikatnya persatuan, kata para ulama, yang akan menghancurkan sunnah itu sendiri. Iya, jelas dong, Pak. Ya. Bagaimana tidak? Sekarang ketika kita berbicara tentang sunnah, syirik, tauhid, sunnah, bid'ah, maksiat, dan taat, disuruh diam. Diam kamu, nanti kamu memecah belah. Lalu kemudian sementara mereka yang berbicara tentang masalah-masalah yang menyesatkan dibiarkan dengan alasan untuk persatuan. Saya yakin, Pak, yang menjadi korban adalah sunnah. Makanya kata Imam Ahmad, idza sakattu ana wa sakatta anta. Kalau aku diam, kamu diam, kapan orang-orang yang tidak paham itu mengetahui antara yang hak dan yang batil? Tidak bisa. Makanya, ya akhi, ya, orang yang mengatakan bersatu, kita harus bertanya, baik, kita bersatu, baik, tapi mohon dijelaskan kita bersatu di atas apa?
Kalau kita bersatu di atas kesesatan, maaf, kami tidak mau. Kita mau bersatu di atas kebenaran yang berasal dari Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih, dan apa yang dipahami oleh salafus salih dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Itu yang kita inginkan. Dan syarat ini yang tidak mereka mau, Pak. Di zaman ini persatuan itu tidak melihat dari sisi itu. Yang penting badan kita berkumpul gitu. Kalau cuma kumpul badan sih gampang, Pak. Undang aja dai selebritis ya. Di alun-alun kumpul tuh semua orang. Ya. Gampang. Tapi untuk mempersatukan akidah itu yang berat. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi, memang di Indonesia ini terkadang ketika menilai sesuatu itu perpecahan atau memecah belah masih diwarnai oleh pemahaman yang tidak benar. Di Indonesia terkadang ya, kalau jumlah yang banyak itu di atas sesuatu, kemudian ada orang yang menyelisihinya, berarti yang menyelisihinya ini disebut dengan pemecah belah. Sementara kalau kita lihat Al-Quran dan perkataan para sahabat, tampak kepada kita bahwa hakikat berpecah belah itu adalah berpecah belah dari jalan yang lurus, bukan dari berpecah belah dari jumlah yang banyak. Ya, antum baca saja firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, niscaya jalan-jalan yang lainnya itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Allah mengatakan jangan ikuti jalan-jalan lainnya, niscaya jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah kalian dari apa? Dari jalan yang lurus. Berarti Pak, tolok ukuran persatuan itu harus bersatu di atas jalan yang lurus. Walaupun jumlahnya minoritas, maka seseorang ketika berjalan di atas kebenaran, itulah yang disebut dengan orang yang berjalan di atas persatuan dan tidak berpecah belah. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu kebenaran walaupun kamu satu orang. Walaupun kamu satu orang dan kamu di atas kebenaran, kamulah yang disebut dengan al-jamaah. Tapi kalau kamu banyak tapi kamu tidak di atas kebenaran, maka kamu tidak disebut dengan al-jamaah. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi azani Allah wa iyyakum, setelah itu saya sebutkan tentang apa solusi-solusi yang hendaknya kita ambil ya dari berbagai macam kebingungan ini. Tentu yang pertama adalah memahami kaidah-kaidah agama yang benar. Apa itu kaidah agama yang benar? Yang pertama, ar-ruju' ila fahmis sahabah. Kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Ini yang sangat penting sekali. Baik, ya. Semua jamaah yang ada di Indonesia mengaku dirinya Al-Quran dan hadis tidak? Iya. Semuanya. Saya yakin tidak ada satupun jamaah di Indonesia yang mengatakan saya tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi tentunya Pak, siapa saja yang mengatakan Al-Quran dan hadis harus dilihat pemahamannya. Karena tidak setiap orang yang membawa Al-Quran, bawa hadis, pemahamannya sahih. Hadisnya boleh sahih, tapi pemahamannya belum tentu sahih. Antum pernah mendengar jamaah muslimin? Pernah datang mereka ke rumah saya. Kebetulan memang pusatnya di Cilengsi. Mereka punya imam yang di Bayan. Dia bawakan sebuah diktat ke saya, isinya wajibnya Bayan. Saya periksa semua hadis-hadisnya, ternyata sahih. Sahih semuanya. Saya bilang kepada dia, Pak, hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, man mata wa laisa alaihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai
jahiliyah. Rupanya dari hadis itu dia pahami. Berarti kalau kita tidak baiat kepada imamnya, berarti kita matinya bangkai jahiliyah. Saya katakan ke dia, berarti yang ada di Mekah sono kalau nggak datang ke Cilengsi baiat, matinya bangkai jahiliyah. Iya. Yang di Jepang sono, yang di sana, iya. Subhanallah. Hadisnya sahih tapi pemahamannya tidak sahih. Apakah seperti itu ulama terdahulu memahami? Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana diriwayatkan oleh Muhanna. Ketika ditanya tentang hadis man mata walaysa alaihi imam, siapa yang mati dalam keadaan dia tidak punya imam, mata mitatan jahiliyah, maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal imam? Tahukah kamu siapa itu imam? Tahu tidak? Huwa an yaqula kullu muslim hada imam, yaitu setiap muslim mengatakan ini imam kami. Tanya dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin di Indonesia? Itulah imam. Bukan imam kelompok. Nah, sekarang Pak di Indonesia Pak, yang dibaiat itu udah berapa orang Pak? Di Bekasi ada kelompoknya Hasan Baraja dan mengklaim bahwa dia adalah khalifah Indonesia. N11 punya khalifah, Islam Jamaah punya khalifah. Di Lampung saja ada 3 kelompok. Sementara Rasul bersabda, apabila 2 khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Ini yang mana dulu yang dibunuh? Yeah. Makanya subhanallah, ini pemikiran yang rancu. Kenapa? Akibat daripada ambil hadis, ambil ayat, pahami sendiri, tidak merujuk pemahaman siapa? Iya, betul. Hatta Islam liberal Pak, ketika mereka mendakwahkan kepada plural, bawa ayat, katanya Al-Quran mendukung plural. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuh kan, ayat ini mendukung plural. Sesungguhnya orang yang beriman tuh Yahudi, Nasrani, sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh, surga. Jadi semua agama sama. Ini yang salah ayatnya apa pemahamannya ya? Gak mungkin ayatnya salah Pak. Lalu dikemanakan ayat di mana Allah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani? Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dari yang 3. Dikemanakan tuh ayat? Dikemanakan ayat Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Dikemanakan ayat-ayat seperti itu ya akhi? Nah, inilah Pak ya, tata cara pemahaman atau pendalilan orang-orang sesat itu, nyari ayat yang sesuai kemudian buang ayat lain yang disebut, dan ini tata cara orang Yahudi. Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Iya. Padahal Imam At-Tabari berkata apa? Dalam tafsirnya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, yaitu orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang beriman kepada nabi mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Rasulullah diutus, maka beliau bersabda, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun. Tidaklah Yahudi, Nasrani mendengar tentang ajaranku kemudian ia tidak mengikutiku, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti ia masuk ke dalam api neraka. Ini ya, saya pernah mendengar seorang khotib bawa ayat, lalu dia pahami sendiri. Apa kata dia?
Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang mengamalkan keburukan karena bodoh. Kata khatib itu, ayat ini menunjukkan bahwa taubat itu hanya diberikan kepada orang yang berbuat dosa dalam keadaan dia tidak tahu itu dosa, bodoh. Adapun kalau dia tahu itu dosa lalu ia tetap melakukannya, maka tidak ada pintu taubat buat dia. Ajib. Ana mendengar ya khutbah Jumat itu ajib, subhanallah. Akhirnya ya coba Anda rujuk dalam kitab tafsir Katsir, ternyata penafsiran salaf berseberangan jauh dengan itu. Penafsiran para sahabat, para tabi'in, para ulama tafsir semua mengatakan apa? Setiap orang yang berbuat maksiat maka dia jahil walaupun dia tahu itu maksiat. Bahkan Pak, orang yang tahu itu maksiat dilakukan juga lebih jahil lagi. Ya enggak Pak? Sekarang saya kasih tahu ke antum, maaf, tolong jangan minum yang ada di gelas itu karena mengandung racun. Udah tahu mengandung racun diminum juga. Boleh nggak saya katakan, kamu tuh bodoh. Bodoh, udah tahu ada racunnya kok diminum. Bodoh kamu tuh. Sama, udah tahu itu maksiat menjerumuskan ke api neraka, kok dia lakukan juga. Boleh nggak kita katakan bodoh? Bodoh. Makanya kata-kata bijahalah ditafsirkan oleh para ulama semuanya, yaitu orang yang berbuat maksiat maka ia bodoh. Iya. Dan anehnya lagi yang kedua Pak, kaidah syariat mengatakan justru orang yang tidak tahu itu maksiat masih dimaafkan oleh Allah. Ya tidak? Iya, dalam hadis-hadis di antaranya Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah ini Pak jadinya. Ada lagi Pak, seorang ustadz, dia mengatakan apa? Sebetulnya di zaman Rasulullah itu khutbah Jumat itu dulunya setelah sholat, bukan sebelum sholat. Lalu dia mencabut sebuah ayat. Wa idza ra'au, apa dalam surat Al-Jumu'ah itu? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat ada sebuah perniagaan, mereka pun segera pergi menujunya dan meninggalkan kamu berdiri sendirian. Tuh, itu menunjukkan ayat itu di zaman Rasulullah khutbah itu setelah sholat, bukan sebelum sholat. Ajib lagi. Ya, aneh nggak? Padahal ayat itu tidak menunjukkan kepada itu sama sekali, tapi dia pahamnya apa? Ini menunjukkan katanya di zaman Rasulullah khutbah Jumat itu setelah sholat. Ajib. Memang di zaman sekarang ini pemikiran-pemikiran tuh Pak ya, cabut ayat ya pahami sendiri. Ada ustadz lagi berbicara dengan lantangnya. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya yang Allah haramkan dari makanan itu hanya 4. Yang disembeli apa namanya? Yang pertama darah, yang kedua daging babi, yang ketiga bangkai, yang keempat yang disembeli untuk nama selain Allah. Apa kata dia? Ayat ini menunjukkan anjing halal. Di sini banyak ya pemikiran seperti itu ya. Saya dengar katanya di sini ada sate guguk gitu. Ya. Masya Allah ya akhi. Coba bayangkan akhi ya, di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang menafsirkan Al-Quran, cabut ayat, cabut hadis, pahami sendiri, tanpa merujuk pemahaman siapa? Para sahabat, para tabi'in, tanpa merujuk kitab-kitab para ulama, bagaimana mereka berbicara. Makanya penting kita harus punya standar di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Harus ya akhi.
Siapa mereka? Generasi yang dipuji oleh Allah. Ya. Generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, siapa dia? Para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam azani Allah. Tapi Pak, terkadang ada orang juga untuk membenarkan sebuah kebid'ahan pakai dalil para sahabat, Pak. Para sahabat aja dulu berbuat bid'ah kok, masa kita nggak boleh? Mana contohnya? Itu para sahabat dulu kalau mau berpisah baca wal asri innal insana lafi khusrin. Padahal kan nggak pernah diajarin sama Rasul. Ya. Dulu aja para sahabat, ya, mereka itu membuat ada lagi pengumpulan Al-Quran, ya. Demikian pula ilmu nahwu dan yang lainnya. Itu yang selalu dijadikan dalih-dalih. Nah, inilah memang terkadang Pak, ya, kita butuh pemahaman yang benar tentang perbuatan para sahabat. Saya yakin orang-orang yang menghormati para sahabat dari kalangan Ahlussunnah semua bersepakat bahwa para sahabatlah generasi yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling dalam ilmunya. Cuman terkadang kita butuh untuk memahami tentang hakikat apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di mana Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau, ya, yang satu lagi setelah Al-Ittisam, satu lagi subhanallah, Al-Muwafaqat, ya. Beliau mengatakan kullu haditsin syar'i la yakhlu min thalathi halan. Setiap dalil syariat tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, setiap dalil yang dipahami atau diamalkan oleh para sahabat secara, ya, mayoritas waktu atau pada seluruh waktu. Yang kedua, dalil syariat yang diamalkan oleh para sahabat secara jarang atau waktu-waktu tertentu. Dan yang ketiga, dalil syariat yang tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Adapun yang pertama kata Imam Asy-Syatibi, itu tidak problem. Kita mengamalkannya seperti tata cara sholat, tata zakat, puasa, haji yang kita amalkan. Iya. Adapun yang kedua, maka jangan kita mengamalkan kecuali setelah melihat keadaan-keadaan para sahabat mengamalkan itu dan mengamalkan kebalikannya lebih baik lagi. Adapun yang ketiga, ini yang tidak disyariatkan. Namun, ya, dalam kitab yang lain, dalam kitab Qawaidul Bidah disebutkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh para sahabat tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama apa? Keadaan yang pertama tidak dilakukan oleh para sahabat karena pendorongnya belum ada. Yang kedua, tidak dilakukan oleh para sahabat karena apa? Karena penghalangnya masih ada. Yang ketiga, tidak dilakukan oleh para sahabat sementara pendorongnya ada dan apa? Penghalangnya pun tidak ada. Hal ini sama dengan kita katakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah pun tidak lepas dari 3 keadaan tadi. Dan kaidah ini disebutkan oleh Syekhul Islam, mungkin Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, ya, bahwa setiap perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak lepas dari 3 keadaan tadi. Ya. Contoh, Rasulullah sholat tarawihnya cuma 3 malam, Pak. Setelah itu beliau tidak lakukan. Kenapa? Apakah berarti kita mengamalkan sholat tarawih jadi tidak boleh? Jawab tidak, kata para ulama. Karena apa? Karena penghalangnya ada. Apa itu? Karena Rasulullah takut diwajibkan atas umatnya. Berarti ada penghalang. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak melakukan itu karena belum ada pendorong. Contoh, kenapa di zaman Rasulullah nggak ada ilmu usul fikih? Kenapa di zaman Rasulullah nggak ada ilmu nahwu, ilmu shorof? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak pernah kita mendengar sahabat belajar ilmu shorof,
ilmu nahwu. Kenapa? Ya nggak butuh lah. Orang para sahabat semua orang fasih, orang yang sangat paham tentang bahasa Arab. Kepada mereka lah Al-Quran turun. Mereka yang paling paham tentang bahasa Al-Quran karena kefasihan mereka. Ya. Belum, Rasulullah tidak lakukan itu karena belum ada pendorongnya. Beda dengan yang ketiga, Rasulullah SAW tinggalkan padahal pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada. Contoh, ya, Rasulullah SAW apabila sholat hari raya tidak menggunakan azan dan tidak menggunakan iqamah. Sekarang pendorong untuk azan dan iqamah ada nggak? Ada, untuk memanggil orang. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Rasulullah mampu untuk menyuruh Bilal azan dan iqamah. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan? Jawabannya tidak disyariatkan. Jawabannya apa? Tidak disyariatkan. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Para sahabat orang yang paling faqih terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Hudzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan, kata Hudzaifah bin Yaman. Ya. Maka dari itu Imam Syafi'i rahimahullah, di antara usul madhab Imam Syafi'i apa? Apabila ada seorang sahabat berpendapat dan tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya, tidak ada. Jadi ada seorang sahabat berpendapat, kemudian sahabat lain tidak ada yang mengingkarinya. Kata Imam Syafi'i, tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, fatwa sahabat ini masyhur di kalangan sahabat yang lainnya dan tidak ada pengingkaran, maka ini hujjah. Keadaan yang kedua kata Imam Syafi'i apa? Fatwa sahabat yang tidak masyhur di kalangan sahabat lainnya dan tidak ada yang mengingkarinya karena tidak masyhur. Apa kata Imam Syafi'i? Fahuwa aidon indana hujjah. Maka menurut kami itu pun juga hujjah. Makanya di antara usul pokok mazhab Imam Syafi'i adalah berhujjah dengan pendapat sahabat yang tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Dan ini sudah ya akhi, seakan-akan ya rujuk kepada pemahaman sahabat ini kesepakatan seluruh madhab, seluruh ulama. Ya, hatta Ibnu Hazm yang dianggap sebagai madhab yang kelima, dalam kitab beliau Al-Ihkam juga menetapkan tentang pentingnya rujuk kepada pemahaman sahabat. Pujian Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal untuk rujuk kepada para sahabat masyhur. Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab beliau Aslus Sunnah, apa kata beliau? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah yang kami pandang itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Di antara pokok sunnah di sisi kami, kata beliau, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam? Ya, Abu Hanifah, idza ja'ana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ra'si wal ain. Apabila datang dari Nabi, maka di atas kepala dan mata. Apabila datangnya dari sahabat, maka di atas kepala dan mata. Masya Allah, Abu Hanifah menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebetulnya seluruh ulama sepakat untuk rujuk kepada pemahaman sahabat. Sampai-sampai Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, masyhur perkataan beliau berkata apa? Wal asas allati tubna 'alaiha al-jamaah hum ahlus sunnati wal jamaah hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada'a, kata beliau. Asas yang dibangun di atasnya al-jamaah yaitu para sahabat Rasulullah, mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Barang siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, sungguh ia telah sesat dan berbuat bidah. Makanya benar ya akhi azani Allah wa yakum. Pokok ini yang harus kita selalu gaungkan ke masyarakat.
Betul, kita rujuk Al-Quran dan hadis. Tapi atas pemahaman siapa? Ya. Lalu bagaimana tata cara memahami para sahabat? Di antaranya dengan melihat dalil-dalilnya. Maksudnya sanad-sanadnya. Terkadang ada penafsiran dari sahabat setelah kita lihat sanadnya lemah. Tentu seperti ini kita tidak bisa jadikan hujah. Ya Allah a'lam. Yang jelas ya akhi azani Allah wa yakum, bahwa segala dalil yang umum harus kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat di dalam mempraktikkan dalil tersebut. Bagaimana pendapat antum kalau ada 10 orang masuk masjid, semuanya mau tahiyat masjid, lalu dia berkata begini, Mas, kita berjamaah aja yuk sholat tahiyat masjidnya. Loh, kenapa? Rasulullah bersabda, sholatul jamaah afdal min sholatil fard bisab'in wa ishrina darajah. Rasulullah bersabda, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Tuh kan, kata Rasulullah, sholat jamaah. Berarti sholat jamaah penting. Ayo kita sholat tahiyat masjid berjamaah, biar pahalanya 27 kali lipat. Gimana Mas? Yes, kita juga sholat rawatibnya sholat berjamaah deh. Ya, qobliyah subuhnya jamaah, qobliyah zuhurnya jamaah. Apakah seperti itu yang dipahami oleh para sahabat? Jawab tidak. Seperti itukah yang dipraktekkan oleh para sahabat? Jawab tidak. Berarti dalil yang umum ini butuh kepada standar yang jelas dalam memahaminya. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Berapa banyak dalil-dalil yang umum yang dibawakan oleh di suatu masyarakat ya akhi, untuk membenarkan suatu ibadah tertentu. Ya akhal Islam azani Allah, maka dari itu kita harus memahami kaidah yang pertama tadi, karena itu adalah merupakan kaidah besar dalam memahami Al-Quran dan hadis, yaitu mengembalikan Al-Quran dan hadis pemahaman itu kepada siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, demikian pula para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami, apa itu? Wajib mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya akhi azani Allah wa iyyakum. Kita terkadang di masyarakat yang kita dapati mengembalikan sesuatu itu kepada madhab. Ya udahlah, masing-masing aja lah katanya. Madhabmu, 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 madhabku. Ulamamu, ulamamu, ulamaku, ulamaku. Di kampung saya Pak, ada seorang yang sangat fanatik dengan madhab Syafi'i. Dia nanya ke murid saya, yang murid saya lapor ke saya. Saat saya ditanya sama si fulan, kamu itu Ustadz Badrul itu madhabnya madhab apa sih? Kayaknya Ustadz Badrul itu madhab Hambali deh. Kalau saya madhabnya ada madhab Syafi'i. Kita sudah berbeda madhab. Masya Allah. Dan itu Pak, yang kita lihat fenomenanya Pak. Padahal Al-Quran mengatakan kalau kalian berselisih maka kembalikan kepada apa? Al-Quran dan hadis. Tidak ada ayat yang mengatakan kembalikan kepada madhab. Tidak ada. Tapi Pak, kembali kepada permasalahan, terkadang orang awam bingung lagi. Ya udah, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata setiap madhab pun juga berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Tambah bingung lagi puyeng. Maka disitulah memang Pak,
kita harus ada kesungguhan untuk mencari mana yang hak dan mana yang batil. Sudah saya kembalikan lagi dari awal ya, bahwa kesungguhan itu sangat penting sekali di dalam mencari kebenaran. Ya. Maka dari itu ya akhi, perselisihan bukan alasan untuk membenarkan sebuah pendapat. Ini kaidah telah dinyatakan oleh para ulama terdahulu di zaman Ibnu Abdul Bar, sudah disampaikan demikian. Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid dalam beberapa tempat sering kali mengatakan apa? Ya. Al-ikhtilaful ulama laisa bihujjah. Wa innamal hujjah wal kitab was sunnah. Beliau berkata apa? Perselisihan ulama itu bukan alasan untuk membolehkan. Alasan atau hujah untuk membolehkan hanyalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tahu nggak Pak? Orang-orang liberal di Indonesia ini terkadang Pak, untuk melariskan pendapat mereka yang nyeleneh, mereka berusaha untuk mengesankan dulu bahwa ini ikhtilaf ulama. Mengesankan dulu ke masyarakat bahwa ini ikhtilaf ulama. Jangan jauh-jauh ketika muncul di Jawa Timur orang yang sholat pakai bahasa Indonesia, siapa yang membela mereka Pak? Orang liberal. Apa alasannya? Khilaf ulama. Jadi dimunculkan dulu tuh ini khilaf. Dan subhanallah Pak, cara seperti itu sudah dilakukan oleh orang zindik terdahulu. Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Sifatus Safwah menyebutkan seorang zindik yang bernama Ahmad Ar-Rawandi, dan juga disebutkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, di mana Ahmad Ar-Rawandi ini seorang zindik yang pura-pura masuk Islam. Di antara cara dia untuk memasukkan kesesatan dia yaitu dengan cara mengesankan dulu ini ikhtilaf ulama. Dia berkata, ikhtalafan nas fi hukmis sama. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sama. Apa itu sama? Sebuah ibadah ya, dengan cara memukul rebana dan alat-alat musik dan menggoyang-goyangkan ya kepala. Terjadi khilaf. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan haram. Adapun saya melihat wajib. Lihat Pak, ya Ahmad Rawandi ini ya, untuk memasukkan sebuah pemahaman dia kepada kaum muslimin, dia gunakan cara bagaimana ini dianggap sebagai apa? Khilaf dulu. Nanti kalau kaum muslimin sudah menganggap ini khilaf, udahlah kalau selama khilaf nggak usah dibesar-besarkan. Akhirnya apa? Disitulah masuk dia pemikirannya. Makanya kata para ulama, ya, sikap kita dalam menghadapi khilaf ulama itu harus kita melihat jenis khilafnya. Apakah setiap permasalahan khilafiyah boleh kita hormati atau tidak? Ini harus ada duabitnya, Pak. Di antara duabit yang disebutkan oleh ulama ya, tentang ikhtilaf ulama yang boleh kita hormati dengan yang tidak kita hormati. Saya mendengar langsung dari Syekh Muhammad bin Hadi di rumahnya, di mana beliau menyebutkan ya, beliau berkata, setiap pendapat ulama yang bertabrakan pertama dengan ijma' para ulama, maka itu pendapat yang tidak boleh kita hormati. Artinya harus kita ingkari. Yang pertama apa? Apabila bertabrakan dengan apa? Dengan ijma' para ulama. Yang kedua, kata beliau, apabila bertabrakan dengan dalil yang sahih. Bukan cuma sahih, tapi juga sharih. Bukan cuma sharih, tapi juga apa? Tidak mansukh. Bukan cuma itu, tapi juga ghairu mu'arid, tidak ada dalil yang lain yang bertentangan dengan dia. Tidak ada dalil atau hadis lain yang lebih sahih yang bertabrakan dengan hadis tersebut. Hadisnya sahih. Terkadang sahih Pak, tapi tidak sharih. Yang kedua sharih, yang ketiga tidak mansukh. Yang keempat apa?
Tidak ada dalil lain yang lebih sahih yang bertabrakan dengan hadis tersebut. Ini penting, akhi, ya. Karena subhanallah ya, akhi, ya. Sebuah contoh misalnya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa arak itu adalah yang terbuat dari anggur saja. Arak itu yang terbuat dari apa? Anggur. Sedangkan jumhur mengatakan arak itu setiap yang memabukkan. Maka Al-Khattabi membantah, ya, dan menganggap bahkan menilai perkataan Abu Hanifah ini mungkar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil yang sahih, sharih, tidak mansukh dan tidak ada mu'aridnya, yaitu hadis kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu arak. Setiap yang memabukkan itu arak. Makanya subhanallah ya akhul Islam azani Allah wa yakum, terkadang ya khilaf-khilaf ulama yang kita lihat itu ada yang sifatnya memang masih sama-sama kuat. Maka yang seperti itu betul kita harus hormati dan tidak perlu kita mengingkari. Contoh misalnya ada orang yang sholat lalu dia membaca Al-Fatihah di belakang imam. Yang satu lagi mengatakan, oh enggak, kalau imamnya jahar enggak boleh baca. Yang satu mengatakan wajib. Khilaf para ulama. Masing-masing punya hujah. Ada yang merojikan ini dan ada yang merojikan itu. Dan sama-sama kuat dalilnya. Dari sisi ya kaidah syariat pun juga bisa diterima. Maka yang seperti ini, Pak, tidak diperkenankan kita untuk saling mengingkari. Iya. Maka pahami itu ya, akhi, ya, bahwa di sana ada khilaf para ulama yang boleh kita hormati dan di sana ada khilaf para ulama yang tidak boleh kita hormati tapi boleh kita ingkari. Tentunya sesuai dengan duabit yang telah dijelaskan oleh para ulama, terlebih dalam tata cara pengingkarannya pun juga kita betul-betul harus ya menjaga batasan-batasan syariat. Wallahu alam. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, ya. Karena sesungguhnya sekali lagi bahwa kebenaran itu adalah perkara yang harus kita cari. Dan untuk mencari kebenaran itu butuh kesabaran. Oleh karena itu Allah mengatakan wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Syekh Ali Hasan berkata, di sini Allah memulai tawassaw bil haqq. Setelah itu Allah menyebutkan tawassaw bis sabr. Karena kata Syekh Ali Hasan, kebenaran itu berat. Karena kebenaran itu berat, berarti kita butuh kesabaran. Mencari kebenaran berat. Mempertahankan kebenaran berat. Berarti kita butuh kesabaran untuk terus mencari kebenaran dan mempertahankan kebenaran itu sendiri. Maka siapa yang bersungguh-sungguh menjadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan berupa kebenaran itu. Ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama buat diri saya pribadi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari diri saya dan dari syaitan. Dan kita buka tanya jawab. Ya, silakan yang mau tanya tapi jangan susah-susah, Mas. Nanti saya nggak bisa jawab. Ustadz, kalau perbedaan pendapat fikih itu gimana cara menghadapinya? Ini yang bertanya siapa nih? Penuntut ilmu apa orang awam? Kalau yang bertanya ini seorang yang sudah paham bagaimana ya ilmu usul fikih, bahasa Arab, bagaimana tata cara tarjih, insya Allah dia akan paham. Tapi kalau dia tidak paham, belajar ilmu usul fikih tidak tahu, bahasa Arab tidak tahu, tata cara tarjih tidak tahu, maka yang paling praktis adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kamu tidak tahu. Bingung ini setelah baca buku terjadi khilaf ulama. Waduh, ini mengatakan boleh, ini mengatakan nggak boleh. Nanya, datang ke Ustadz Khalid misalnya. Ya. Datang, Ustadz, yang rojih yang mana Ustadz? Kata Ustadz Khalid, yang rojih ini. Amalkan.
Tapi antum misalnya masih ragu, nanya lagi ke Ustadz Faiz, Ustadz yang roji yang mana? Ternyata Ustadz Faiz merojikan yang lain, bingung lagi, puyeng dah. Lalu gimana caranya? Kalau seperti itu nggak masalah. Istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Mana yang lebih menenangkan jiwamu dan menenteramkan hatimu, ambillah. Sebagaimana sabda Rasulullah, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Fa innal birra matma'anna ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi qalbu. Karena kebenaran itu biasanya membuat hati kita tenang, jiwa kita tenteram. Enggak masalah, ya. Kalau seperti itu keadaannya. Adapun belum apa-apa udah nanya ke hati, enggak boleh, Pak. Kita coba cari dulu, lihat dalil-dalilnya. Setelah antum cari lihat dalil-dalilnya masih bingung juga, nanya ke ustadz juga berselisih, baru kita amalkan hadis itu. Istafti qalbak. Ya. Perbedaan pendapat masalah akidah itu tidak boleh. Kalau masalah fikih tidak apa-apa. Apa perkataan itu benar? Ya tidak benar. Karena apa? Kalau jelas-jelas dalilnya sahih, ijma ulama, tidak boleh kita menyelisih yang kuat dalilnya. Hatta itu masalah fikih. Kalau jelas kepada kita kebenaran dalam suatu masalah fikih, dalilnya sahih, maka tidak boleh kita menyelisihi dalil tersebut. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i berkata apa? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yad'a li qauli ahadin. Kaum muslimin bersepakat bahwa siapa saja yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasul, tidak boleh ia tinggalkan sunnah Rasul itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak boleh. Ini masalah fikih pun sama. Sebetulnya masalah fikih pun kita tidak boleh berselisih. Cumanya apa? Masalah akidah itu sudah menjadi ijma, sehingga tidak boleh ada perselisihan. Dan dalilnya jelas dan tegas, sharih. Sedangkan masalah fikih seringkali dalilnya itu tidak sharih. Contoh misalnya, ya, dalam satu ayat ada dua pendapat dalam memahaminya. Allah berfirman, famsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu. Gara-gara ba ada dua pendapat. Imam Syafi'i mengatakan ba di sini artinya litab'id, sebagian. Berarti boleh mengusap sebagian ya kepala. Makanya tidak aneh di masyarakat yang mengaku mazhab Syafi'i wudunya begini, Pak, kucuk gitu kan. Sementara Imam Ahmad mengatakan tidak, ba di situ lil ilsaq. Ba di situ apa? Lil ilsaq, menunjukkan bahwa mengusap kepala itu harus semuanya. Lalu Imam Ahmad membawakan dalil dari Rasulullah SAW bahwa beliau, ya, Abdullah bin Zaid mengatakan adalah Rasulullah SAW apabila mengusap apa? Kepala, bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Maka Imam Ahmad mengatakan Rasulullah di sini mempraktekkan perintah yang wajib, sehingga perbuatan Rasulullah ini hukumnya wajib. Khilaf. Maka dari itu, Pak, coba kita lihat dalil-dalilnya dari setiap ulama tersebut, ya. Maka kalau sudah jelas kepada kita kebenaran dalam sebuah permasalahan fikih, wajib kita ambil yang kebenaran itu dan kita tinggalkan yang kita lihatlah lemah. Ya. Tetap, ya. Dalam masalah fikih pun sebetulnya kita tidak diperkenankan untuk berselisih. Makanya kata Syekhul Islam, perselisihan di zaman sahabat lebih sedikit dibandingkan dengan perselisihan di zaman siapa? Tabi'in. Di zaman tabi'in perselisihan lebih sedikit dibandingkan dengan zaman tabi'in. Semakin jauh dari zaman kenabian semakin banyak perselisihan. Maka dari itu kita, ya, dalam hal ini berpegang kepada kaidah umum bahwa apabila sudah jelas kepada kita suatu dalil yang sahih dan jelas, tegas, maka kita wajib pegang hadis tersebut, ya, dan ya jangan sampai kita tinggalkan hanya karena mengikuti pendapat seorang ulama.
Dulu Ustadz, ketika saya tinggal dan belajar di pondok pesantren, saya begitu takut kepada Allah. Tapi setelah menikah dan memiliki anak, rasa takut saya berkurang, bahkan terkadang kurang bersyukur. Apa yang menyebabkan saya seperti ini Ustadz? Apakah saya orang munafik? Masya Allah, saya katakan kalau antum masih menyadari itu, sudah alhamdulillah. Sebab ketika seseorang sudah tidak menyadari erosi imannya, itu yang musibah. Tapi kalau seseorang merasa dirinya ada erosi iman, kekurangan, berarti dia insya Allah akan terus berusaha bagaimana memperbaiki diri. Kenapa Pak? Ya akhi, ya. Ini pertama, asas kita, yaitu kita berarti berusaha untuk introspeksi diri. Sebab orang kalau sudah kehilangan introspeksi diri, dia tidak akan menyadari dosa-dosa dan maksiatnya. Bersyukurlah. Yang kedua, hendaknya antum melihat kenapa sih dulu antum bisa khusyuk, sekarang tidak bisa khusyuk. Ustaz, saya sudah punya istri, punya anak, saya harus mencari nafkah. Sehingga saya disibukkan dengan mencari nafkah, mencari uang dan yang lainnya. Akhirnya hati saya kurang khusyuk jadinya. Oh, itu sebabnya. Jadi maunya antum gimana dong? Gak cari nafkah? Dibiarkan anak istri begitu? Gak mungkin. Ya akhi, carilah nafkah, karena itu diperintahkan oleh Allah. Itu kewajiban seorang suami. Bahkan Ibnu Abbas berkata, talabul halal jihad. Mencari nafkah yang halal itu jihad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda. Cari nafkah. Dan berusahalah, niatkan ketika mencari nafkah, semuanya tiada lain untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib yang Allah tanggungkan kepada saya. Iya. Kemudian yang kedua, kita berusaha, ya akhi azani Allah, menyadari bahwasannya karunia dan harta yang Allah berikan kepada kita ini hakikatnya adalah ujian buat kita, yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Allah memuji para sahabat yang berbisnis, tapi mereka tidak dilalaikan oleh perbisnisan. Rijalun la tulhihim tijarah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perbisnisan. Bukan berarti para sahabat tidak berbisnis. Mereka berbisnis, mereka berdagang. Tapi perbisnisan, perdagangan tidak melalaikan mereka dari jalan Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak ya, memang terkadang kalau antum dulu ketika masih sendiri, antum bisa fokus, hati antum belum bercabang, antum bisa khusyuk. Tapi ketika antum sudah nikah, hati antum bercabang, mikirin nafkah, mikirin pendidikan anak, mikirin istri yang nyebelin dan yang lainnya misalnya ya. Akhirnya apa? Ketika sholat, Allahu Akbar, niatnya berusaha untuk khusyuk, mulai setan yang namanya khinzib mengingat-ingatkan, itu usaha antum di sono begini, ingat usaha, ingat itu. Disitulah makna mujahadah. Disitulah ya akhi letak makna berjihad melawan hawa nafsu. Makanya subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, disinilah antum ketika sudah punya anak, punya istri, alhamdulillah antum lebih banyak dapat pahala sebetulnya. Antum mencari nafkah, dapat pahala. Mengurus anak, sabar. Bahkan suapan yang antum suapkan ke istri antum, sedekah. Alhamdulillah. Tapi antum pun harus berusaha mujahadah, jangan sampai terlalaikan oleh anak dan istri dan ya perniagaan. Bagaimana caranya? Berusaha untuk duduk di majlis ta'lim. Bagaimana caranya? Mengingat dosa-dosa yang telah lalu, muhasabah dan introspeksi. Ya. Nah, itu tentunya dalam pelajaran tazkiyatun nufus. Wallahu a'lam. Bolehkah kita dalam satu ibadah melaksanakan pendapat semua imam madhab? Ya akhi, sekali lagi ya, yang kita ikuti itu madhab Rasulullah, bukan madhab madhab Imam Syafi'i atau Imam Hanafi. Terkadang dalam satu gerakan sholat,
para ulama berbeda pendapat, khilaf. Iya. Tapi pastilah setiap ulama tersebut mengungkapkan hujah-hujah dan dalilnya. Maka dari itu, Pak, yang kita lihat dalilnya bukan orangnya. Kalau ternyata yang paling kuat itu adalah dalilnya dan yang sahih itu adalah ini, kita ambil, itu yang kita amalkan. Secara umum demikian. Namun tentunya bukan berarti kita lepas dari pendapat ulama. Upayakan setiap pendapat kita ada pendahulunya dari para ulama terdahulu. Ya. Oleh karena itulah Imam Ahmad ya ketika menasihati murid-muridnya, apa kata Imam Ahmad? Jangan kamu berfatwa berkata sementara kamu tidak punya imam sebelum kamu, tidak ada pendahulunya. Jangan. Syekh Albani rahimahullah ketika ditanya oleh Syekh Masyhur, Syekh, kenapa antum berpendapat bahwa jamaah kedua itu hukumnya makruh saja? Sementara dalilnya kata Syekh Masyhur jelas menunjukkan kepada haram. Apa kata Syekh Albani? Laisa li salafun fi hada. Aku tidak punya pendahulu masalahnya. Lihat bagaimana Syekh Albani takut sekali untuk mengatakan itu, ya, karena ternyata tidak ada pendahulunya dari kalangan ulama terdahulu. Maka dari itu ya, akhi, sekali lagi, Pak, di satu ibadah kita mengamalkan mazhab ini, mazhab itu, ya, dalam gerakan ini saya merojikan ini, misalnya dalam masalah ya takbiratul ihram saya lebih mengambil pendapat jumhur, yaitu disyariatkan angkat tangan, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan saya tidak menerima pendapat Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah atau yang lain saya lupa ya, yang tidak mensunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada mazhab yang mengatakan demikian. Kita katakan kenapa? Karena dalilnya jelas, hadisnya sahih bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Adapun dalam masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam, saya kayaknya lebih condong kepada Imam Syafi'i misalnya. Karena dalilnya jelas, hadisnya sahih. Boleh seperti itu. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mengikuti dalil. Oleh karena itu Imam Ahmad berkata apa? La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala Thawri wala Al-Auza'i wala Laits walakin khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan pula taklid kepada Malik, kepada Thawri, Laits, Al-Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ustadz, apakah kelompok yang menyelisih Al-Quran dan hadis itu bisa sampai kufur? Bisa. Kalau ia mengingkari suatu perkara yang sudah mutawatir dalam syariat, ma'lumun minad dini bid-darurah, sesuatu yang sudah diketahui sebagai pokok-pokok agama Islam, tapi ia ingkari. Namun, ya, dalam masalah mengkafirkan individunya nanti dulu. Kenapa, Pak? Karena bisa jadi individunya punya syubhat. Sebuah contoh misalnya, Imam Ahmad mengatakan, "Man qala bi annal Qur'ana makhluqun faqad kafara." Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Ini kata siapa? Imam Ahmad. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun. Bahkan Ibnu Abi Du'at, pentolan yang menyerukan kepada akidah ini pun tidak dikafirkan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa, Pak? Karena adanya syubhat. Syarat-syarat pengkafiran itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu ya, akhi, ya, bedakan antara pengkafiran terhadap perbuatan dengan pengkafiran terhadap apa? Individu. Mengkafirkan perbuatan, ya, itu adalah disebutkan oleh Al-Quran. Contohnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Tapi apakah setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah kafir? Pelaku-pelakunya, individunya belum tentu. Dilihat keadaannya, kata para ulama. Nah ini, akhi, ya, kalau dikatakan
Apakah kelompok yang menyelisih Quran dan Sunnah bisa sampai kufur? Bisa. Dan kita lihat jenis penyelisihannya bagaimana. Ya. Contohnya saja, ketika Lajnah Daimah ditanya mengenai orang-orang yang mengingkari hadis ahad dalam masalah akidah. Apa jawab Lajnah Daimah? Ini perkataan yang kufur, keyakinan yang kufur. Ya, beliau mengatakan begitu. Ya. Bukankah kita menghormati Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan lain-lain dari ulama-ulama bermadzhab Syafi'i? Pertanyaan saya, bukankah bermadzhab itu boleh, Ustadz? Nah, ya akhi, memang ya, kalau antum baca misalnya biografi Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir ya, selalu terkadang ketika menyebutkan seorang ulama dikatakan Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, ya, Al-Imam At-Tahawi Al-Hanafi, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Mereka dinisbatkan kepada madhab. Apakah berarti mereka berpegang kepada salah satu madhab tanpa yang lainnya? Atau bagaimana? Jawabannya, ya akhi, mereka dinisbatkan kepada madhab karena usul madhab dia yang condong kepada madhab tersebut. Misalnya Ibnu Abdul Bar lebih banyak condong kepada pokok-pokok madhab Imam Malik, sehingga beliau dinisbatkan kepada madhab Imam Malik. Ibnu Hajar lebih banyak merojihkan dan lebih condong kepada pokok-pokok madhab Imam Syafi'i, maka beliau pun dinisbatkan kepada madhab Syafi'i. Adapun orang awam yang tidak paham tentang pokok madhab tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Makanya kalau ada orang berkata, saya madhab Syafi'i, kita tanya, baik, sebutkan pokok-pokok madhab Imam Syafi'i. Kalau dia tidak bisa menjawab, kita katakan maaf, Anda tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Kenapa? Karena untuk dinisbatkan kepada suatu madhab, dia harus menguasai pokok-pokok madhab tersebut. Kalau dia tidak menguasai, maaf, Anda tidak bisa dinisbatkan. Makanya apa? Mengikut madhab seperti Imam Al-Khattabi Asy-Syafi'i menyelisihi madhab Syafi'i dalam 119 permasalahan. Bayangkan, Al-Khattabi, beliau termasuk pentolan madhab Syafi'i di zamannya. Ternyata beliau menyelisihi 119 permasalahan madhab Syafi'i yang beliau pegang. Kenapa? Karena ada dari lain yang beliau pandang lebih kuat. Siapa saja yang membaca kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dia akan sering mendapatkan Imam Ibnu Hajar menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Padahal Ibnu Hajar itu terkenal pentolan madhab Syafi'i. Dan siapa saja yang pernah membaca kitab Syarah Muhadzab Imam Nawawi, padahal Imam Nawawi itu pentolan madhab Syafi'i, dia akan dapati Imam Nawawi pun sering menyelisihi pendapat madhabnya sendiri. Seperti dalam masalah hukum memakan daging unta, beliau menyelisih pendapat madhab Syafi'i. Itu menunjukkan bahwa para ulama itu ternyata tidak fanatik dengan madhab, tidak fanatik mereka kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa mereka dinisbatkan kepada madhab? Karena mereka lebih kuat merojihkan pokok-pokok madhab, ya, Imam Syafi'i misalnya. Sehingga akhirnya mereka dinisbatkan kepada madhab tersebut. Bukan berarti mereka fanatik kepada madhab, tidak sama sekali. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sepengetahuan saya, ulama Saudi itu bermadhab Hambali, Ustadz. Berarti itu menunjukkan kita boleh bermadhab dong.
Nah, itu saya kembalikan kepada penjelasan saya yang pertama tadi, Pak. Bahwa kenapa ulama Saudi itu dikatakan bermadzhab Hambali. Sekali lagi karena mereka lebih condong kepada pokok-pokok usul mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi siapa saja yang pernah membaca fatwa, ya, siapa? Syekh bin Baz misalnya, Syekh Utsaimin misalnya, dia akan dapati bahwa Syekh bin Baz tidak mengikatkan diri di atas mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Contohnya, Syekh bin Baz yang saya tahu, beliau lebih merojihkan untuk mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam dan lebih merojihkan pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini. Padahal beliau mazhabnya Hambali. Berarti itu menunjukkan memang para ulama itu tidak pernah fanatik kepada mazhab. Ya. Tidak pernah fanatik terhadap mazhab, ya akhul Islam azan ya Allah ya. Ustadz, Salafi Roja sama Salafi Yamani sama apa enggak? Ada lagi nih Salafi Roja lah, Salafi Yamani. Pak, Roja itu nama radio, Pak. Bukan nama organisasi, bukan nama apa. Iya. Tidak ada istilah Salafi Roja, Salafi Solo, Salafi Jogja, Salafi ini. Salafi itu nisbat kepada madhab salaf. Dan salaf itu adalah generasi yang diutamakan, sahabat tabi'in dan tabi'in. Mereka menisbatkan diri kepada mereka bukan hanya sebatas penisbatan, ya, tapi juga kita harus mengikuti tata cara akidah mereka, ibadah mereka, tata cara beragama mereka, manhaj mereka. Siapa saja yang manhajnya sesuai dengan manhaj para sahabat, tata cara agamanya sesuai dengan tata cara agama para sahabat, dialah salafi yang hakiki. Dialah salafi yang hakiki. Jangan antum tertipu dengan ismu, nama dan ya. Terkadang kita ini, Pak, tertipu dengan ism, nama. Di Indonesia apalagi ada organisasi besar. Ya, ada 4 organisasi besar yang terkadang masing-masing madhabnya organisasi itu membanggakan namanya. Ini yang disalahkan oleh Al-Quran. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Yaitu orang yang memecah belah agama mereka, sementara mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa? Berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini dia, Pak, rahasia terjadinya perselisihan. Kenapa? Karena setiap kelompok yang dibanggakan bukan kebenaran, tapi yang dibanggakan apa yang ada pada mereka. Kalau sebuah yayasan atau organisasi lebih membanggakan nama dan apa yang ada pada mereka, pasti akan terjadi perselisihan, perpecahan dan yang lainnya. Makanya, akhi, kita melihat itu bukan hanya sebatas baju. Walaupun bajunya namanya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi keyakinannya, ibadahnya, akhlaknya tidak sesuai, bagaimana kita katakan itu Ahlussunnah wal Jamaah? Iya. Walaupun dia berkoar saya salafi, saya, ya, tapi ternyata akidahnya tidak sesuai dengan akidah para sahabat, maaf, kita tidak bisa. Makanya itu bukan sebatas penamaan, tapi dia hakikatnya akidah dan manhaj. Ya. Ustadz, kalau kita ngikutin pelatihan fisik seperti gulat, renang, memanah, tapi kita tidak ikut akidah mereka, boleh nggak, Mas? Emang memanah itu kekhususan kelompok tertentu ya? Iya. Ya, memanah dia